Miramar. Let's go Miramar. Game yang ketiga bakal dikawal dengan 2 helikopter. Tapi Flo, Ya. ini intermezzo dikit. Bagaimana dengan in-game? Lu pernah nggak ngelihat warna helikopternya beda? Oh, enggak. Gua nggak tahu ya. Itu penglihatan gue yang beneran atau enggak. Tapi gue pernah ngelihat warna helikopternya beda. Warna apa? Ada kuning sama biru. Kuning biru ya. Gue nggak tahu ya itu penglihatan yang bener atau tidak. Tapi gue pernah lihat kayak gitu. Gue sih enggak. Lu nggak pernah ya? Pernah lihat yang berbeda sih. Iya. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang bakal mengisi Valle Del Mar ketika Boom tidak bermain? NFT? Jelas terlihat. Turun langsung NFT menuju ke arah Valle Del Mar. Simple aja, nggak usah ribet NFT karena NFT juga tim pojokan. Kayaknya tim yang lolos kali ini apa? Alter Ego, Boom, NFT. Mereka tim pojok-pojokan semua pas. Tim outer circle. Oke. Cuma GD yang suka masuk ke tengah-tengah circle. Jadi udah nggak Impala lagi kan kalau di sini? Enggak. Ya, mereka punya opsi drop zone yang Oh biasanya kan lain, mereka monte berarti. pak. Kepala. Oh iya. Mereka udah monte season ini. Tapi kan waktu itu kalau nggak salah Monte juga diperbutkan beberapa tim deh. Kayak Invin. Iya. Lu mau yakin lo Invin? Gue sih enggak. Males gue lo Invin. Iya realistis aja ya. Realistis aja karena kita juga tahu Infinity ini punya tanda kutip pola pikir batu juga untuk ngotot mempertahankan drop zone mereka, dan kini terlihat sekarang mereka turun di bagian Puerto Paraiso sementara circle-nya. Kalau lu amatin ya untuk di PMPL Seafall kali ini, ini Iya. sering banget lo Miramar circle-nya ke utara. Iya, sering banget sih. Dari Ambil bagian Oasis. sampai Oasis, Iya. betul. Bahkan sampai nyerempet ke arah tembok kalau kita lihat kayak juga ya. Iya. Tapi kali ini juga dari posisinya apa ya? Dari tim juga bertanding dengan pesawat yang begitu pelit, tentu bagian utara belum tercapai oleh tim manapun, sehingga kita bakal melihat, menunggu dan berharap nantinya tim-tim Indonesia juga bisa mendapatkan spot-spot yang sekiranya enak di zona akhir. Ini rata-rata bakal main late rotasi nggak sih Flo, ngelihat posisi tim dengan flag pad yang kayak tadi terus circle ke arah atas, otomatis bakal pada main lambat dong rotasinya. Harusnya begitu sih, karena zona seperti ini ya, palingan kalau tim-tim yang turun bagian San Martin, HDP, mungkin juga Crucial Val, mereka bisa langsung men-secure high ground yang ada di center zone. Buat tim-tim yang kayak NFT, mereka pasti kan muter lewat El Pozo. Yap. Jadi mereka menunggu juga dari tim-tim yang turun di El Pozo, yang turun di La Cobreria, untuk nantinya tunggu mereka tuh geser dulu, baru mereka akan naik lagi. Dan ternyata GD juga mengisi bagian Puerto Paraiso, berarti nanti kita bakal melihat mereka, apakah mereka bakal main muter atau strike langsung menuju ke La Bandita. Ini ada satu pemikiran liar gue juga sih. Apa? Lihat flag pad kayak tadi, circle-nya ke arah utara kan. Terus kalau diingat-ingat, ini dropnya tim Indonesia itu rata-rata di bagian selatan, Matt. Valle Del Mar, scraping di bawah LL, sama Puerto Paraiso. Oke. Selatan semua dan circle-nya ke atas. Ini yang gue takutkan, bentrok setidaknya kayak 2 tim Indonesia yang nantinya bakal bentrok untuk dirotasinya. Sangat mungkin sebenarnya. Kalau kita ngomong mungkin sangat mungkin. Entah dari NFT. Pokoknya dia Alter Ego ketemu siapa. Intinya gitu. Iya, karena AE yang di center nih. AE center kan dia kan di bawah LL. Betul. Dari GD di Puerto Paraiso, dari tim NFT ada di bagiannya Valle Del Mar, kiri pojok, kanan pojok. AE tengah. Dia kemana nih? Dia muter kanan, muter kiri, atau strike tengah? Ya dan harusnya yang paling enak sebenarnya jalur rotasi dari NFT sih. Itu gue yakin deh, jalur sebelah kiri, aspal Kosong. utamanya itu kosong. Pasti kosong. Pasti kosong, karena yang turun di bagian Monte tadi Invin sampai ke sana. Eagle udah pasti mereka bakal di Cumcer, agak lama mungkin di Cumcer karena memang spot looting yang ada di Cumcer tuh terlalu luas sih menurut gua, dan ada banyak lantai juga kan di bangunan-bangunannya kayak apartemen kuning, terus rumah biru 3 lantai, ada rooftopnya juga, jadi banyak banget area yang bisa mereka looting. Belum lagi kalau misalkan mau melipir ke bagian gerejanya Cumcer, otomatis mereka bakal agak lama. Dan Cumcer kalau nggak salah buat masuk ke circle pertama tuh nggak terlalu jauh sih Flo. Iya, nggak terlalu jauh, tapi kita bakal lihat nanti ya pasti, karena zona pertama bukan karena bagus, zona Iya. bakal ke arah mana. Betul. Zona kedua juga patokannya bagus. Biasanya udah mulai ada gambar-gambaran late game ya, zona 3-4 sih. Itu biasanya menuju ke tahap-tahap mid ke late game, dimana kita punya gambaran. Paling nggak, circle-nya nggak bakal ngambil misalnya terlalu jauh juga dari posisi circle ketiga. Harusnya iya, karena yang gue khawatirkan untuk di zona-zona yang kayak gini, ini kan bisa dibilang PMPL Seafall yang sekarang itu masih ngikutin settingan zona yang di tahun ini, 2022. Iya. Belum berubah untuk ke settingan zona yang ada di PMRC kemarin. Dimana gue mengharapkan season depan sudah mulai bisa mengadaptasi circle yang kemarin dimainkan di PMRC. Itu seru banget. Itu seru banget Itu sih. fun banget, karena di zona pertama kedua itu nge-shrinknya cepet banget. Yap. Gede banget perbedaannya. Sehingga dari circle pertama kedua tuh kayak serasa circle 1 ke 3 atau ke 4. Betul. Tiga, kayak 3. Jadi ibaratnya ya, kalau diumpamakan mungkin kemarin di PMRT circle 2 itu nggak ada. Jadi circle pertama langsung ke circle ketiga.
Makanya dari diameter circle yang tiba-tiba berubah banget. ngelewatin satu circle, itu buat kayak checkpointnya berubah, rotasinya berubah, looting time-nya juga bakal berubah. Kemarin banyak tim yang kaget sih kayaknya dengan apa yang terjadi di Scream, terus apa yang terjadi di real turnamennya juga seperti apa, dan wow, NFT sudah melewati El Pozo. Berapa lama waktu mereka looting di early game tadi? Ini harusnya lootingannya NFT Semenit. low looting banget sih. Ya, mereka kayak pengen semenit doang. Cuma kayak, oke gue gerak, oke lihat. Dari Sovel bahkan nggak bawa. Wah, ini smoke cuma satu, granat cuma Nah, satu. tapi ini nggak menunjukkan dia low looting, Mas. Tapi lu lihat pas dia nggak bawa bandage sama sekali, nol. Iya Dia sih. nggak punya boosting sama sekali, dia cuma bawa satu granat, satu smoke. Oke, That's it. oke, gua ralat. Tidak low looting. Itu low looting, Tapi nggak sampai tapi parah nggak banget. miskin. Iya. Karena Vest 3 dia dapat, helm 2 dia dapat. Ya walaupun belum melihat yang lain lah ya, tapi setidaknya dari ketajiran lootingan yang dia dapetin oke lah dari segi Bandingin defensifnya. sama Morman deh. Dia bawa first aid 3, tadi Sovel 2. Dia bawa healing, tadi ada 8 untuk bandage. Sovel 0. Granat dari Nesozip 5, smoke 4, Sovel cuma 1-1. Tem tuh LL kan ya? Apa? Tem tuh dari LL kan ya kalau nggak salah? Time itu di LL. Looting ya maksud gue ya Iya, dari iya. Los Leones. Iya. Sharing berarti dia sama tim Judo Aliens. Oke, berarti mereka harusnya udah gerak cepat untuk temnya, dan checkpoint mereka tadi kalau nggak salah ke arah sekitar Lambendita di mana ada Vampire yang sudah mulai bermain untuk di Lambenditanya sendiri, dan dari Bruriram kayaknya belum kelihatan pergerakan mereka kemana karena belum terspot, malah kita ngelihat dari Infinity. Gitu ya, mereka kan dari bagian Mountain Nuevo, udah tengah-tengah tuh mereka, warna hijau ya nanti Iya. ya. Ini karena mereka juga di daerah-daerah rumah-rumah Dewa, nanti kita bakal Infinity juga, harusnya ini udah cukup center sih. Tinggal gimana mereka buka vision menuju ke bagian WT dan sekitarnya. Betul, ini kayaknya Ini atasan Martin nih. ini kalau circle kayak gini gua rasa ya rata-rata tuh mainnya di bagian center atau seperempat circle. Jarang banget ada yang main di pinggiran circle dengan kondisi flag pad di bawah, circle-nya ke utara. Mungkin yang bakal main pinggir-pinggir tuh ya kayak NFT ya, tadi sempat terobos ke arah Lokobre, tapi lihat dari Tempas setelah mereka keluar dari LL mereka terobos ke center, bener-bener center banget, dan malah sempat melihat adanya pergerakan dari Bruriram. Tampaknya Thailand versus Thailand pun tidak sungkan untuk bertempur di awal-awal nih. Turun dari mobilnya Sky. Dikejar kah? Nggak ada tembakan pasti ternyata tadi karena pernah selamat. Tidak ada baku tembakan terjadi karena memang dipancing Sky masih belum bisa membuka tembakan dia saat ini karena dia ngelihat dua mobil yang nge-cross. Ya, akhirnya dia pun ragu. Dia kayaknya defend nih gue nih. Betul. Mending gue mundur, amanin badan, amanin juga posisi, baru gue coba ngecari mereka lagi. Betul, dan menurutku keputusan yang bagus sih dari dia juga Tepat supaya nggak nembak. Itu lo ngelihat ada crossing kayak tadi dan nggak ada baku tembak, otomatis mungkin prediksi lo, oh ini mungkin dari tim yang sama. Kanan kiri lo tembak, backup lo juga mungkin nggak siap, jadi mending dilepas aja. Nggak ada baku tembak antara Tem tadi yang berpapasan dengan Bruriram, dilepas begitu saja. Beda halnya dengan BN yang langsung saja mengamankan dan menusuk di arah mana tadi BN-nya? Dari bagian selatan, dia dari bagian ini El Pozo tadi, El Pozo kan kiri tuh. Ya, dari El Pozo mereka sharing sama DX, tapi DX jalan duluan dan BN menyusul di belakang mereka. VP mulai terpantau juga di bagian area rumah Dewa dekat dengan area HDP ini kalau nggak salah. Sehingga mereka sekarang juga cukup berdekatan dengan center circle yang nantinya akan menutup, karena circle 2 akan menutup dalam waktu mungkin kurang lebih 20 detik lagi. Iya, 30 detik lagi. biasanya pemikiran-pemikiran circle kayak gini nih, utaranya pasti kosong. Utara harus diisi. Iya. Karena biasanya adalah entry point paling enak, tapi paling susah karena tim harus muter jauh banget dan ngorbanin waktu looting mereka. Yes, karena udah pasti kayak prediksinya mungkin dari timur, terus selatan, barat bakal rame. Karena tadi kan flag pad di bawah. Makanya tim yang cepat buat ngambil dan ngontrol area utaranya mungkin mereka bisa diuntungkan. Cuma belum tentu mereka BBCD karena bergantung juga dari bouncing circle-nya. Dan ini dia SM9 akan berpapasan dengan Xavier. Granat sudah mulai dimasak. Lempar dari seorang Adips langsung menuju ke arah Xavier, meletup namun hanya splash damage yang diberikan Adips karena pemain dari The Xavier. Habis kelihatan tembakan langsung Dapat lagi. Dan itu dia servis harus dilakukan Hampir. karena Lamborghini, tapi hampir tidaklah cukup untuk mendapatkan Infin. korban berikutnya, dan tembakan datang dari bagian belakang berusaha mendapatkan sebuah steal. Elimination datang mewah dengan tembakan yang begitu menyakitkan dan steal pun terjadi. Gagal SM9 mengambil poin pertama Ya, mereka. tapi tidak sangat diuntungkan juga kali ini dengan hampir tertumbangkan, tapi masih selamat dengan nyawa yang begitu tipis. DX kehilangan penggawa mereka, tentu mereka juga lihat dari Infin, tampaknya mau join the fight. Nuzi mendapatkan seorang Frankie pun nggak bisa melakukan banyak, tidak pun ditangkap oleh SM9. Third party is real dan DX korbannya kali ini. Tapi niat banget Infinity jadi third party-nya. Mereka dapat info rotasinya The Xavier karena mana mereka langsung kontrol bagian gedung batanya. Satu mereka culik dan Rabis
seorang diri aja di mana Logan sudah mulai touchdown, informasi sudah mulai diberikan dan healing dan boosting dilakukan oleh seorang Rabi 1 lawan 2 Flow langsung mendobrak bahkan 3 pemain Infinity langsung menerabas di mana gudang bata. Ada Rabis berada, Logan akan masuk ke dalam sana, baginya kelihatan bakal dicek arah sebelah kanan. Happy birthday yang gagal front shoot dan double pick dilakukan oleh Infinity. Poin ketiga untuk Infinity, 1 steal 2 fix yang langsung dikonfirm oleh Infinity. Iya, tampaknya Infinity dengan tidak kehilangan anggota manapun dapat 3 poin di awal-awal, ini bakal jadi modal yang sangat-sangat luar biasa bagi mereka memasuki kali ini tahap-tahap awal dari mid game di game kita ketiga. Tapi NFT mau terpantau juga setelah perjuangan mereka dari kiri bawah sampai ke arah utara, kali ini terpantau oleh BN yang tadi juga baru keluar dari bagian El Pozo. Tentu kita bakal melihatnya juga masuki zona ketiga, zona dimana harusnya nggak terlalu banyak pilihan lagi nih untuk masuk late game nantinya. Ya, ini siapa yang bakal mengajak untuk bermain di late game juga belum ada kelihatan tadi ada siapa, karena pantauan hanya sebentar doang sambil melihat drone view kita, melihat perjalanan dari Yudo Aliens yang semakin menuju ke arah utara pergerakan mereka, dan Repo Boy lah yang bakal menjadi pilar pertama untuk Alliance melakukan sebuah pergerakan. Iya, tapi tentu kita bakal tampaknya dari tim Yudo Lions. Mereka pun sudah terpantau setelah mereka merebut overall ranking 2 pada hari ini. Mereka tentu ingin mendapatkan atau paling nggak mengecilkan jarak antara mereka dan juga FaZe Clan yang sudah berjarak 60 poin sekarang. Ya, Enak yang ngomongnya, tinggal 60 poin nih, jauh banget. mohon maaf nih, 60 poin juga berasa banget, tapi tiba-tiba gini, satu anggota mereka terpotong, entah di bagian mana, rotasi seperti apa yang mereka lakukan. Tapi harusnya kalau kita menerka-nerka, bertemunya mereka tuh nggak bakal jauh-jauh dari Buriram ataupun dari tadi siapa ya yang udah keluar dari LL, gue lupa. Time ya, harusnya di antara kedua tim itu sih, nggak jauh dari dua tim itulah mereka berpapasannya. Ya, DBD pun terpantau kan ini di bagian-bagian kali harusnya di antara masa Valde nggak mungkin Valdelmar, Cruz del Val kali ini mereka nih. DBD dan Echo yang bisa dibilang Jexi 2 terima terpantau juga. Iya betul, kalau dilihat skillnya sama mirip Ya, Jexi. ada yang mirip sama Stakvi, ada yang mirip sama Jexi. Betul. Ada yang Staff itu buat teman-teman yang nggak tahu dulu manajer Aura ya, pernah main juga di Aura dan dia kalau nggak salah dulu player aktif di Alter Ego. AE ya betul, player aktif di AE. Jadi ada yang bilang kan kalau orang lahir ada yang barengan juga. Mungkin ada kembaran dari yang lain. Oh, kembaran dari yang berbeda lain. negara tapi ya. Betul. Waduh, circle-nya enak nih buat NFT nih. Tapi kan mereka sama Eagle Esport. Battle-nya bakal komit gak ya antara NFT dan juga Eagle Esport? Kalau dilihat pergerakannya sih Komit kayaknya ya, bakal pasti. komit sih. Sama-sama setup dan Batman drone, mereka langsung mengambil sebuah jalur anti flank untuk membatasi pergerakan dari Eagle Esport. Yap, tampak kita bakal lihat dari tim NFT mulai nempel juga ke arah tim Eagle Esport, dan kita bakal lihat apakah mereka bakal coba fight, set up, atau hanya memantau aja sembari mereka menunggu tim-tim lain yang mendekat ke arah mereka. Iya. Karena kalau terpantau juga dari tim-tim lain, mereka pun sudah mulai langsung bergegas menuju ke arah zona yang mentalnya ekstrim banget sampai Betul. kiri atas. Ini masalahnya kalau misalkan, bukan masalah sih, sebuah keuntungan lah kalau misalkan NFT mau komit sama Eagle walaupun kayak 50-50 cacing-cacing naga-naga, tapi nggak bakal ada yang menjadi third party ketika mereka melakukan fight di bagian sekitar Oasis. Tapi Infinity setelah mereka mendapatkan 3 elimination ternyata tidak mengendurkan agresivitas mereka, berusaha memotong Time, tapi Time lebih licin pergerakannya dan berhasil touchdown ke arah sebuah pedang hijau. Ya, tampaknya mereka terobos langsung aja menuju ke arah tengah dan selamat di center zone kali ini untuk tim Tem yang tanpa berlama-lama coba untuk ngelebarin lagi vision yang mereka miliki menuju ke arah rumah panjang, tapi sempat terpantau tadi ada 4 rifles yang melintas di depan mereka. Tapi tampaknya 4 rifles pun diusir oleh Tem, ditembak, di spray down, dihujani peluru, dan akhirnya membuat tim 4 rifles harus mundur bersama dengan tim FaZe Clan yang kalian coba diusir juga dari posisinya tim Infinity. Tapi tampaknya FaZe Clan tidak semudah itu untuk diusir. Mereka pun commit up dan commit fight kali ini zona kita yang ketiga menghadapi tim teman senegara dia. Iya betul, 4 lawan 2 nih Flow, 4 lawan 2 nih, belum ada backup dari dua pemain yang terpisah di bagian gudang hijau. Berhati-hati sekali untuk naik ke bagian lantai 2 karena mereka belum mendapatkan info yang begitu detail. Gatani ada di bagian atas, granat sudah mulai dimasak tapi kenok duluan Tony K-nya. Tony Kurniawan dikenok di bagian lantai 1 dan splash damage-nya masuk ke arah Lycan tapi masih belum mampu untuk mendapatkan seorang Lycan. Gatani bakal melemparkan granat ke bagian luar dari gudang dan Vintores, entah apa yang terjadi di FaZe Clan. Blunder terjadi, satu orang bertahan di bagian luar dari Broken Wall dan Gatani masih mencari pemain tersebut. Ada 2 player yang tersisa dan Tony K kenok untuk yang kesekian kali ya. Vintores berusaha membackup dari bagian sebelah kanan dan sebuah sandwich yang memusingkan push dari Infinity. Ini dia cukup low HP dan FaZe Clan dipulangkan ke arah lobby. Buying time yang begitu
begitu perfect timingnya untuk menyelamatkan Infinity. Iya, tampaknya FaZe Clan kembali harus nonton, kembali harus nunggu, kembali harus bersabar melihat tim-tim lain mengejar poin yang mereka miliki saat ini. Yodo Alliance, Buriram, VPE, 2i dan juga Infinity dan Tem bakal senang melihat tim nomor 1 saat ini tumbang kembali dengan 0 poin di game kali ini. Lari itu battle kelas tinggi sih menurut gua. Buying time-nya Infinity buat nungguin backup dari dua pemain yang tertinggal di bagian gudang Hejo itu bener-bener perfect time banget sih menurut Dan gua. bahkan backup ya dari Mela, connect granat loh tadi. Yes. Yang akhirnya buying time, buying space, dan membuat mereka bisa langsung perang dengan kondisi menang 4 lawan 3. Betul, dan tadi gua kira ada blunder dari FaZe Clan ketika Vintores ke-split tadi, kepisah sama satu temennya lagi setelah dia menyelamatkan Tonike, tapi Tonike kenok untuk yang kedua kalinya dengan proses yang cepat banget, langsung digerebek sahur tadi kalau kata Junior untuk pemain-pemain yang langsung menyergap dari Infinity. Tapi GD sedang menghadapi Yudo Alliance di mana Repoboy berhasil diamankan. Kali ini ada Adik Luke yang tersembunyi di balik sebuah gundukan. Molotov akan dilemparkan berusaha untuk mendapatkan sebuah finishing point. Ini dia Booms, granat akan dimasak juga tapi pergerakan dari seorang Adik Luke, jump shoot yang ternyata Booms berhasil memporak-porandakan satu persatu pemain dari Yudo Alliance. Oh, Nichil ter-takedown tapi backup akan segera datang dan itu dia D-Bot, nama belakangnya bot tapi dia bukan bot, berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Yudo Alliance. Pemburu melakukan spray dan juga SOC, dan SOC pun tertumbangkan kali ini. Poin segera bagi tim Rival yang tinggal menyisakan kali ini sang pemburu dan Daybot. Untung aja udah malam, karena malam udah bukan bot lagi dia. Ya betul, udah bangkit dari nama botnya pemburu. Dari arah For Rivals juga masih memburu target yang dia inginkan, tapi tembakan datang entah dari bagian mana, cukup terkikis. 50% SP-nya datang dari bagian belakang, dapat. angle terbuka dan For Rivals dipulangkan. Oh sorry, Yudo Alliance. Wait, For Rivals ya? Iya, For Rivals. Mohon maaf, dulu kan mereka beraliansi. Yudo Alliance for Iya, Rivals dulu. betul. Sekarang Makanya- jadi dua entitas yang berbeda. Yes, agak-agak keseliwer makanya gua. Sama Sorry kayak guys ya. Airwolf Alter Ego. Betul, itu juga masih suka keselibet. Ini juga, aduh masih keselibet gua. Tapi Yudo dipulangkan ke lobby. Ini menjadi angin segar. FaZe Clan juga dipulangkan karena lobby. Dua tim yang ada di bagian papan atas dipulangkan. Ini memberi kesempatan tentunya untuk Buriram, Vampire, Eagle Esport, Time, Infinity, NFT, GD ya. Intinya yang ada di bawahnya buat naik ke atas. Ya, pelan-pelan tapi pasti bakal juga nampaknya dari tim Infinity. Nuzi mendapatkan seorang stops ditumbangkan saat ini dan tampaknya dari BN pun berbeda sama game sebelumnya. Tarikan sama tim NFT kan yang mereka cukup center masuk ke circle dan bisa melakukan gatekeeping terhadap tim-tim di sekitar area mereka. Yap. Silence yang tampaknya tanpa silencer melakukan spray down juga menuju ke arah tim Sam9. Gagal mendapatkan targetnya, tapi tentu masih dalam posisi cukup enak di bagian high ground. Di bawah mereka Infinity, tim yang patut diwaspadai. 7 elim sudah dikantongnya oleh tim Infinity dan tampaknya mereka pun gak puas dengan 7, ingin menambah tambahan lagi. Betul, mereka udah ngejar Storan dari awal dan Alter Ego terpantau sudah mendapatkan beberapa tembakan peluru panas dari arah BNK pun berusaha untuk mendapatkan satu pick off bertukar Alter Ego dan Eagle Esport yang tadi sempat berpapasan dengan NFT. Ternyata mereka tidak mengkomitkan fight mereka, akan dibiarkan begitu saja, akan menjadi tim-tim yang berjuang masuk di last moment nanti. Alter Ego mendapatkan sebuah keuntungan dengan high ground position mereka. Walaupun ada beberapa tembakan memang karena mereka dan Eagle mengganggu sekali. Tidak mengganggu ke NFT, tapi gangguannya ke Alter Ego. Iya, tapi itu bakal dari tim Alter Ego. Mereka pun gak diam begitu saja. Spray down dari Ponbit hampir mendapatkan 2 pemain dari tim Eagle Esport dan Box. What happened dengan Box? Break, Bensu tampaknya harus bertahan di bagian blue zone sembari ya mau tidak mau menahan sakit dari blue zone yang mulai menggerogoti mereka. Iya. GD tampaknya mulai memantau juga pergerakan dari tim NFT, tapi GD tertumbangkan dan VPE tepat di depan mereka dalam area gudang. Ini dia the next level untuk fight yang bakal terjadi antara Vampire versus Genesis Dogma. Alan sedang dalam posisi flank tapi tertembak oleh pemain Vampire. Cukup SP, ternyata kehilangan 50% SP-nya. Berhasil mendapatkan seorang boom, sebuah flank yang gagal dari arah GD karena Infinity datang dari bagian belakang. Third party is real. Iya, tampaknya dari Gotoni pun melakukan pengamatan terhadap tim VPE dan tadi Revenant terkena tapping Nuzi membuatnya cukup sekarat di bagian area blue zone. Akan tertumbangkan, tampaknya belum. Dan GD, what happened kali ini? Kembali kehilangan anggota demi anggota dan menyisakan Alan seorang jadi bertahan di belakang tim VPE. Ya, setidaknya kalau kita lihat dari tim Indonesia yang lainnya, Alter Ego berhasil mengamankan untuk bagian zona yang kelima, ada di bagian selatan dari ujung zona yang kelima, dan Infinity tidak hanya nge-press bertukar GD, dia juga mengganggu pergerakan dari Vampire yang masih bersemayam di bagian gudang Hejo. Ini di luar zona loh, Flo. Iya, tapi GD tadi di hashtag 11, Elim 5, 6 poin. Ya, Ya, nice bukan try. hasil terburuk. 6 total poin berarti. Lumayan. Lumayan. Tapi
Kembali lanjut dalam game kali ini, tampaknya Mela pun dalam posisi knockout yang tinggal misalkan 10 tim tiba-tiba basah. Dan 34 player masih remaining dan bahkan Gotuni menemukan seorang Schwab yang ingin mengambil kendaraan dan pindah posisi, tapi Gotoni begitu tajam mininya dan menumbangkan kali ini Schwab ke arah lobby. Betul sekali, sudah mulai mencicil-cicil dan menambah pundi elimination. NFT bahkan sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari arah tim DBD, namun DBD juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Eagle Esports. Dari yang terjadi, Infinity Logan tumbang. BN akan segera komit, tapi Infinity juga menembak satu pemain dari NFT yang ada di bagian tebing. Oh, itu siapa yang nge-counter? Siapa yang nge-counter tadi? Berhasil mendapatkan pemain dari Infinity, tapi di arah lain Spavel berhasil diamankan oleh tim BN. BN berarti tadi view-nya ke arah dua tim, ke arah NFT dan ke arah tim Infinity. Yap, tapi so far so good bagi tim NFT, bagi tim Alter Ego juga. Dua tim ini masih bertahan dengan keempat player mereka nih pasta. Dan sekarang dari tim AE, dari tim NFT, kalau mereka bisa bertahan sedikit lebih lama, placement point mereka akan sangat-sangat terbantu. Tampaknya dari tim Alter Ego pun bakal perang dengan seorang fanatik yang menumbangkan Putra. Ada backup yang datang, Swavel kena untuk kedua kali juga bagi tim NFT yang harus kembali di revive secepat-cepatnya. Dan Rena dan kawan-kawan mulai mengambil juga beberapa poin-poin berharga. Bahkan 3 elim dikantongi, satu lagi tinggal Adibs bertahan bagi tim Sam9 yang kali ini berhasil tumbangkan oleh tim Alter Ego. Alter Ego memulangkan satu tim yang berusaha meretake kompon mereka. Berhasil memulangkan Sam9 ke arah lobby. 4 elimination mereka kumpulkan, 7 tim tersisa kali ini. Dan mungkin yang bakal mengganggu mereka berikutnya adalah BN yang perlahan-lahan pergerakannya ke arah kompon dari Alter Ego. Berbeda halnya dengan NFT, di mana pergerakan mereka menurut gue udah kelok banget, turun dari atas bukit itu, dari tebing itu, menurut gue open field banget ke arah Brodira. Wah, tapi Ramones untung aja timingnya, untung aja, tapi kali ini apakah bakal untung karena Ramones pun harus berlari kembali, coba untuk mencari angle-angle lain, tapi Batman terlalu terbuka sisi belakang, menyisakan Ramones seorang diri bertahan di bagian area gudang. Sebenarnya menurut gue tinggal momentum sih dari tim NFT. Mereka udah dapetin circle yang enak, mereka udah dapetin time dari rotasi yang enak, tapi kenapa kayak momentum mereka untuk masuk ke dalam zona lebih unggul ke arah Eagle tadi. Dan ini dia yang gua tunggu-tunggu, ada Alter Ego yang akan berpapasan dengan BN, di mana Max bakal ada di barisan paling depan. Kena Potato dapat 1, dapat 2 harusnya, tapi mereka bersabar untuk berkomit bersama dengan tim BN. Kapon udah mulai kelihatan, belum tembakan, sudah mulai dikeker sedikit Potato, tapi informasi sudah mulai masuk. Kapon kelihatan kali ini last man standing dari BN. Yap, tampaknya dari tim BN kalian harus bertahan dan VPE pun menjadi inceran dari tim Alter Ego. Alter Ego menjadi satu dari 2 tim saja yang masih lengkap kali ini, dan juga Raja Third Party Eagle Esports. Ya, itu dia Raja Third Party dengan 7 elimination. Bersebelahan lagi. Iya, agak ke sandwich ya. Sandwich. Cuma untungnya BN udah tinggal 1 dan Potato harusnya udah tahu di mana keberadaan dari seorang Kepun. Yang jadi PR ketika dia mau nabrak ke arah Kepun, Vampire bisa menjadi third party, walaupun sekarang Vampire sudah fokus menuju ke arah BN. Oh, bukan BN tapi Tem. Rata. Third party. Third party is real kali ini, dan lihat dari tim Eagle Esports, Raja Third Party akan berhadapan 4 lawan 2 dengan tim Alter Ego. Dari Tuans, Chua, F1, Namshin. Sangat-sangat kompak kali masuk late game, tapi granat lontarkan belum bisa menumbangkan seorang fanatik dari Alter Ego. Fanatik masih bisa bertahan, terkikis tadi 50% HP barnya, tapi dia masih bisa bertahan sejauh ini. Dari granat berikutnya akan dilemparkan kembali, sementara Ronaldo bakal menjadi support dari bagian belakang. 2 orang sudah mulai maju ke bagian depan, tapi 2K akan melempar granat berikutnya. Bahaya coy, ada yang nge-flank ke bagian compound yang ditinggalkan oleh Alter Ego. Flo, ayo dong bro, please fokus Alter Ego, fokus ke arah tim itu aja, biar Alter Ego fokus. Namshin bahaya banget sih. Iya, Namshin bahaya banget. Dia. Baru dia ngomongin bahaya, ternyata Renare pun tertumbangkan oleh Namshin. Tapi Ponbit nggak diam begitu saja. Dia dapetin 1 kali Tuans yang ditumbangkan, bahkan dari seorang Sky Only pun dispraykan oleh F1, tapi gagal tumbangkan oleh pemain Eagle Esports. Harus bisa ngeriset nih loh. Harusnya bisa ngeriset. Fokus sudah mulai terbagi, tapi granat, no please, nggak kena. Granatnya masih salah arah, kayaknya agak sedikit godek tadi di udara, tapi Potato bakal melemparkan granat balasan, meletup sama-sama melempar granat, tapi belum ada yang connect dari granat yang dilemparkan. Tim ini tadi fanatik, kena untuk yang kedua kalinya bakal Renalre juga ikutankah kali ini? 2 tersisa dari Alter Ego tadi unggul jumlah, sekarang agak buntung, dan ini Eagle Esports bakal nge-push. Aduh, hampir, let's go Alter Ego, dan tiba-tiba Alter Ego dipulangkan karena lobby dengan 7 elimination. Nice try. Dan Eagle Esports tampaknya begitu unggul jumlah anggota, berharap dengan tim Buriram yang tinggal misalkan seorang Kengzo kali ini. Kengzo akan spray down, membuat Tuans lumayan low, tapi backup dari Eagle Esports begitu galak, begitu yakin, dan Raja Third Party is back. Eagle Esports